Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan mempelajari materi yang berjudul Manajer dan Tingkatan Manajemen. Dalam RPS yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, materi ini adalah materi yang ada di pertemuan kedua. Untuk mempelajari materi ini, kemampuan yang diharapkan adalah mahasiswa mampu mengidentifikasikan pengertian manajer, mengerti tingkatan manajemen, serta mengetahui keterampilan yang harus dimiliki oleh para manajer. Sedangkan pengalaman belajar mahasiswa yang diharapkan adalah mahasiswa memperoleh pengetahuan mengenai manajer dan tingkatan manajemen. Mari kita masuk ke pengertian manajer. Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Manajer adalah subjek dari kegiatan manajemen. Menurut Ernie dan Kurniawan, manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam organisasi dijalankan bersama para anggota dari organisasi tersebut. Sedangkan menurut Handoko, manajer adalah orang yang bertanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Dalam organisasi bisnis, manajer bertugas untuk memastikan bahwa keseluruhan tujuan yang ditetapkan oleh organisasi dapat diwujudkan melalui rangkaian kegiatan manajemen, baik yang bersifat fungsional maupun yang bersifat operasional. Tugas inti manajer adalah untuk memastikan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien melalui serangkaian kegiatan manajemen secara fungsional maupun operasional. Nah, keahlian-keahlian manajemen yang harus dikuasai oleh manajer ada 5. Yang pertama, keahlian teknis atau technical skill, yaitu keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu seperti mengoperasikan komputer, mendesain bangunan, membuat layout perusahaan, dan sebagainya. Yang kedua, keahlian berkomunikasi dan berintegrasi dengan masyarakat atau human relation skill, yaitu keahlian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang atau di masyarakat, keahlian bernegosiasi, keahlian memotivasi, dan keahlian untuk meyakinkan orang. Ketiga, keahlian konseptual atau conceptual skill, yaitu keahlian dalam berpikir secara abstrak, sistematis, termasuk di dalamnya mendiagnosa dan menganalisis berbagai masalah dan situasi yang berbeda, serta keahlian memprediksi di masa yang akan datang. Yang keempat, keahlian dalam mengambil keputusan atau decision making, yaitu keahlian untuk mengidentifikasi masalah sekaligus menawarkan berbagai alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi. Sedangkan yang kelima adalah keahlian dalam mengelola waktu atau time management skill. Keahlian ini adalah keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Ada keahlian lain yang diperlukan. Sesuai dengan perkembangan zaman, keahlian yang diperlukan tersebut adalah keahlian dalam manajemen global atau global management skill, yaitu keahlian manajerial yang tidak saja terfokus pada satu kegiatan di negara tertentu, tapi juga lintas negara dan lintas budaya. Kemudian keahlian yang lainnya adalah keahlian dalam hal teknologi atau technological skill, yaitu keahlian manajerial dalam mengikuti dan menguasai perkembangan teknologi yang terjadi. Mengenai keahlian teknis yang harus dikuasai oleh seorang manajer, studi awal yang dilakukan oleh Robert L. Katz pada tahun 1970-an menunjukkan bahwa para manajer yang efektif harus memiliki 3 keahlian. Katz juga mengemukakan 3 keahlian tersebut adalah: pertama, technical skill, yaitu keahlian dan pengetahuan para manajer yang berkaitan dengan suatu bidang pekerjaan atau ilmu. Yang kedua, human skill, yaitu kemampuan yang dimiliki oleh para manajer untuk dapat bekerja dengan baik bersama orang lain, baik secara perorangan ataupun kelompok.
Yang ketiga, conceptual skill, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer untuk mengkonseptualisasikan situasi yang abstrak dan kompleks. Jika kita lihat dari gambar berikut ini, keterampilan yang harus dikuasai oleh top manajemen biasanya yang paling besar itu adalah keterampilan yang bersifat konseptual. Sedangkan di bagian lower management, keterampilan yang harus dikuasai yang lebih banyak yaitu keterampilan yang bersifat teknis ya. Begitulah dengan sebaliknya ya. Jadi lower management akan melakukan kegiatan yang bersifat teknis lebih besar daripada di top management. Tingkatan manajemen dalam organisasi membagi manajer menjadi 3 golongan. Yang pertama, manajer lini atau manajer tingkat pertama. Tingkatan paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional disebut manajemen lini atau garis pertama. Atau bisa juga disebut dengan first line atau first level management. Para manajer di level ini disebut juga dengan kepala atau pimpinan atau mandor atau penyelia. Yang kedua, manajer menengah. Para manajer menengah membawahi dan mengarahkan kegiatan para manajer lainnya. Sebutan bagi para manajer menengah adalah manajer departemen, kepala pengawas atau superintendent. Contohnya, kepala bagian membawahi kepala seksi atau kepala subdivisi perusahaan membawahi beberapa kepala bagian. Yang nomor 3, manajer puncak. Manajer puncak bertanggung jawab atas keseluruhan organisasi. Sebutan khas bagi manajemen adalah direktur, presiden, kepala divisi, wakil presiden atau wakil presiden senior, dan sebagainya. Bisa digambarkan dalam tingkatan manajemen dalam suatu organisasi, ya. Tingkat manajemen puncak, ya, itu mereka adalah presiden, direktur, wakil direktur, sekretaris perusahaan, kepala perwakilan. Kemudian di manajer menengah sebutannya itu adalah bagi kepala departemen, manajer cabang, kepala pengawas. Sedangkan manajemen lini pertama adalah orang-orang yang berada di non-manajerial seperti tenaga penjualan, pembukuan, dan bagian operasional. Kemudian karyawan yang termasuk di non-manajerial adalah karyawan-karyawan seperti tenaga penjualan, tenaga pembukuan, dan karyawan operasional. Perbedaan tingkatan manajemen membedakan pula fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan. Ada 2 fungsi utama manajemen, yaitu manajemen operatif dan manajemen administratif. Manajemen operatif mencakup kegiatan memotivasi, mensupervisi, dan komunikasi dengan karyawan untuk mengarahkan mereka mencapai hal-hal yang efektif. Sementara manajemen administratif lebih berurusan dengan penetapan tujuan, perencanaan penyusunan kepegawaian, dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan. Semua tingkatan melaksanakan kedua unsur tersebut. Tingkatan manajemen rendah, para manajer akan banyak melaksanakan fungsi manajemen operatif. Semakin tinggi tingkatannya, mereka menjadi lebih terlibat dalam kegiatan administratif. Nah, kita gambarkan perbedaan manajer administratif dan manajer operatif dalam melaksanakan fungsi manajemen adalah sebagai berikut. Di mana semakin puncak tingkat manajer semakin puncak, maka mereka lebih terlibat lebih banyak dalam kegiatan administratif. Semakin rendah tingkatan manajernya, berarti semakin banyak melakukan kegiatan yang bersifat operatif. Berdasarkan ruang lingkup kegiatan yang dikelola, manajer diklasifikasikan menjadi 2, yaitu manajer fungsional dan manajer umum. Manajer fungsional mempunyai tanggung jawab hanya atas satu kegiatan organisasi,
seperti produksi, pemasaran, keuangan, kepegawaian, atau personalia. Pada tingkatan manajemen yang lebih tinggi, manajemen umum mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satuan kerja keseluruhan atau divisi operasi yang mencakup semua atau beberapa kegiatan fungsional satuan kerja. Paling sedikit ada 8 hal yang harus dilakukan oleh manajer. Yang pertama, manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Yang kedua, manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas organisasi. Yang ketiga, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Yang keempat, manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Yang kelima, manajer adalah mediator. Yang keenam, manajer adalah politisi. Yang ketujuh, manajer adalah seorang diplomat. Yang kedelapan, manajer mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Bagaimana manajer menggunakan waktunya? Hampir semua manajer menggunakan waktu, usaha, dan energi untuk melakukan interaksi dengan orang lain baik di dalam maupun di luar negeri. Ada penelitian yang dilakukan oleh T.A. Mahoney, kemudian T.H. Jardy, dan H. Carroll terhadap 452 manajer dari seluruh tingkatan manajemen yang bekerja pada 13 perusahaan setiap tipe industri yang memiliki 100 karyawan sampai 4.000 karyawan. Mengukur perilaku manajemen dalam banyaknya waktu yang dicurahkan oleh manajer dalam berbagai kegiatan. Manajer-manajer yang diteliti diminta memperkirakan banyaknya waktu yang digunakan untuk setiap tugas dari 8 tugas manajemen. Nah, dan hasilnya menunjukkan bahwa 28,4% manajer itu lebih banyak menggunakan waktunya dalam hal pengawasan. Kemudian di urutan kedua, manajer lebih banyak menggunakan waktunya dalam hal perencanaan, itu sebanyak 19,5%. Dan kemudian manajer lebih banyak mempergunakan waktunya dalam mengkoordinasikan sesuatu sebanyak 15,0%. Kemudian manajer lebih banyak menggunakan waktunya untuk penilaian sebesar 12,7%. Manajer lebih banyak melakukan kegiatannya atau menggunakan waktunya dalam fungsi penyelidikan sebanyak 12,6%. Kemudian manajer lebih banyak menggunakan waktunya untuk melakukan perundingan sebanyak 6%. Manajer lebih banyak menggunakan waktunya untuk fungsi penyusunan kepegawaian sebanyak 4,1%. Dan manajer lebih banyak menggunakan waktunya untuk melakukan perwakilan sebanyak 1,8%. Kegiatan-kegiatan dan peran manajer itu diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, kegiatan yang sifatnya pribadi, yaitu meliputi pengaturan waktu, pengembangan karir pribadi, dan keterlibatan dengan kehidupannya sendiri. Yang kedua, kegiatan yang bersifat teknis, yaitu meliputi pekerjaan dengan peralatan-peralatan, pemecahan masalah teknis, dan pelaksanaan fungsi-fungsi teknis. Yang ketiga, kegiatan yang sifatnya administratif, meliputi pemrosesan kerjasama, penyiapan dan administrasi anggaran, memonitoring kebijakan dan prosedur, serta pemeliharaan stabilitas operasi. Yang keempat adalah kegiatan yang bersifat interaksional, di mana kegiatan ini lebih meliputi peranan antar pribadi, peranan informasional, dan peranan pembuatan keputusan. Manajer pada berbagai tingkat hierarki mengisi peran manajerial yang berbeda. Peran ini dikategorikan oleh peneliti Henry Mitzberg, dan mereka dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis utama, yaitu interpersonal,
informasi, dan decisional. Peran interpersonal yaitu hubungan antara manajer dengan orang yang ada di sekelilingnya, meliputi pertama, figurehead atau pemimpin simbol. Sebagai pemimpin simbol, manajer di sini adalah sebagai pemimpin simbol dari acara-acara perusahaan. Yang kedua, leadership atau pemimpin. Di sini manajer menjadi pemimpin yang memberi motivasi pada karyawan atau bawahan serta mengatasi permasalahan yang muncul. Sedangkan yang ketiga, manajer dalam melakukan perannya sebagai peran penghubung, menjadi penghubung dengan pihak internal maupun eksternal. Sebagai peran informasi adalah peran dalam mengatur informasi yang dimiliki baik yang berasal dari dalam maupun luar organisasi. Seperti yang pertama, memonitor atau memantau, yaitu mengawasi, memantau, mengikuti, mengumpulkan dan merekam kegiatan atau peristiwa yang terjadi baik yang didapat secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, desiminator atau penyebar. Maksudnya di sini menyebarkan informasi yang didapat pada orang dalam organisasi sebagai spokesperson atau juru bicara atau yang mewakili unit yang dipimpinnya kepada pihak luar. Yang ketiga, manajer sebagai spokesman atau juru bicara. Kemudian selanjutnya, peran selanjutnya adalah peran pengambilan keputusan. Peran pengambilan keputusan ini adalah peran dalam membuat keputusan yang baik, yang ditentukan sendiri ataupun yang dihasilkan bersama pihak lain, meliputi peran entrepreneur atau kewirausahaan, yaitu membuat ide dan kreasi yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kinerja unit kerja. Yang kedua, disturbance handle atau penyelesaian masalah, yaitu mencari jalan keluar dan solusi terbaik dari setiap persoalan yang timbul. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya, di mana manajer menentukan siapa yang menerima sumber daya serta besar sumber dayanya. Yang keempat, negotiator, di mana manajer melakukan negosiasi dengan pihak dalam dan pihak luar untuk kepentingan kerja atau perusahaan. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh manajer, yang pertama, manajer tidak sensitif kepada orang lain, kasar, kemudian suka mengintimidasi dan memiliki gaya membual. Yang kedua, bersikap dingin, kadang menjatuhkan orang lain, kadang menjauhkan diri, dan bersifat arogan. Yang ketiga, suka mengkhianati kepercayaan. Yang keempat, terlalu ambisius, memikirkan pekerjaan selanjutnya, dan bermain politik. Yang kelima, memiliki masalah kinerja khusus dalam bisnis. Ada tantangan manajemen dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan oleh manajer, yaitu pertama, perlunya memiliki visi yang kuat. Kemudian perlunya etika dan perlunya memiliki kepekaan terhadap keanekaragaman budaya, di mana semua ini jika dimiliki oleh seorang manajer, maka dia dapat melaksanakan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh manajer dengan baik. Demikian penjelasan tentang manajer dalam kegiatan manajemen. Semoga bisa difahami dan dapat dimengerti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.